Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Pak Kit Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Nah, hari ini pagi-pagi sekitar setengah 7 ya teman-teman. Hari ini kita habis nyuci si cipluk. Kemarin sempat kehujanan, kemudian kotor banget. Hari ini kita habis nyuci si cipluk teman-teman dan sudah selesai. Kemudian kita bikin satu video ya teman-teman. Kita mau bercerita sedikit tentang pengalaman kita pakai Yamaha NMAX ini kurang lebih 1 tahun sambil kita nyobain gimbal baru ya teman-teman. Jadi alat vlog kita ini baru alhamdulillah, karena memang kemarin yang lama itu sedikit rusak, sudah error teman-teman. Moza Mini S Essential. Kemudian ini kita ganti yang baru nih teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini kita ganti yang baru. Nah, ini adalah Moza Mini MX teman-teman. Ini kita ganti gimbalnya biar bikin videonya lebih gampang, kemudian hasilnya juga lebih rapi. Kemudian hari ini kita coba bahas ya teman-teman. Jadi setelah 1 tahun pemakaian Yamaha NMAX ini bagaimana, kemudian keluh kesahnya seperti apa, hari ini kita bikinkan videonya teman-teman. Sebelumnya bagi yang belum kenal, kenalan dulu. Ini adalah si cipluk ya teman-teman, teman kita sehari-hari. Kemudian banyak juga vlognya atau videonya di channel ini. Ada playlistnya sendiri si cipluk ya. Kalau kalian pengen tahu modifikasi-modifikasi yang kita lakukan, kita ubah apa aja, kalian bisa cek playlist si cipluk ini teman-teman. Selain ada juga playlistnya si Goji ya, PCX 160, yang sudah kita bahas juga setahun pemakaian itu seperti apa. Nah, Yamaha NMAX 155 ini kita kemarin beli di tahun 2021 dengan harga sekitar 31 jutaan rupiah aja teman-teman. Belum ada perubahan secara spesifikasi dan juga fitur di Yamaha NMAX yang baru di tahun 2022 ini ya teman-teman. Mungkin hanya perubahan pada warnanya aja. Nah, yang warna biru kayak gini itu sekarang hanya ada di tipe standar ya, karena kita ketahui bersama kalau Yamaha NMAX itu dia ada 3 tipe teman-teman. Ada tipe standar yang kunci kontaknya ini masih menggunakan kunci kontak biasa. Kemudian 2 tipe lainnya itu tipe connected dan juga tipe ABS itu dia menggunakan kunci kontak yang keyless. Jadi kalau pilihan variasi itu lebih banyak di Yamaha NMAX daripada PCX 160 ya. Jadi kalian bisa menentukan budgetnya berapa, dapatnya seperti apa kayak gitu teman-teman. Kemudian kalau yang harga sekarang itu update-nya kalau nggak salah tipe standar itu dijual dengan harga sekitar 31 jutaan rupiah. Kemudian tipe connected ini sekarang 32 jutaan rupiah. Nah, yang tipe tertinggi, tipe ABS itu sekitar 35 jutaan rupiah teman-teman. Jadi update-nya lumayan ya, selisihnya sekitar 1 jutaan rupiah. Nah, kemudian selama kurang lebih setahun pemakaian Yamaha NMAX ini seperti apa? Mari kita bahas teman-teman. Jadi untuk setahun pemakaian itu Yamaha NMAX ini masih cukup nyaman teman-teman. Kemudian digunakan perjalanan, apalagi sering tak gunakan perjalanan jauh ini juga cukup nyaman. Memang kelemahannya adalah suspensinya keras ya di Yamaha NMAX ini. Jadi kalau kita menghajar lubang kayak gitu, jadi jalannya agak jelek, Yamaha NMAX ini kerasa banget teman-teman. Tetapi dengan suspensi yang keras ini, kalau kita saat gunakan untuk ini kecepatan tinggi, dia lebih stabil teman-teman. Jadi plus minus ya untuk ini suspensi yang keras ini teman-teman. Kemudian secara build quality Yamaha NMAX ini kurang lebih 1 tahun ini 1 tahun lebih setengah ya kalau nggak salah, karena kita belinya itu di bulan 4 teman-teman. Jadi body di Yamaha NMAX ini masih cukup rapet banget, nggak ada getar di manapun ya teman-teman, masih cukup rapi. Bisa kalian lihat juga di sini, dia itu masih rapi, kemudian dipakai itu nggak berisik teman-teman. Nah, kemudian untuk konsumsi BBM-nya sendiri kalau menurutku ya masih di tahap wajar ya teman-teman. Kita dapat sekitar 44 sampai 45 km per liter. Itu kita nggak pasti ya, jadi kita kadang pakai Pertalite, kadang pakai Pertamax, itu sesuaikan dengan budget aja. Jadi kalau budget uang sakunya sedang lebih, kita pakai Pertamax. Kalau uang belanja istri mepet ya kita pakai Pertalite teman-teman. Nah, coba kita lihat ya teman-teman speedometernya. Jadi selama 1 tahun pemakaian itu kita itu sudah dapat berapa. Nah, seperti ini. Jadi ini di trip F ya. Jadi trip F nya ini 15 km. Ini belum tak isi, nantilah coba tak isi ya teman-teman. Biasanya memang tak isi full, kemudian sampai habis baru diisi full lagi. Seperti ini baterainya masih bagus ya, 12 volt. Kemudian indikator olinya, jadi ini 3700. Ini waktunya nanti kedip kalau di 4000. Biasanya kurang dari 4000 tak ganti, dan biasanya 2 kali sih teman-teman. Mungkin kurang dari 4000 tak ganti, ataupun di 4000 nanti tak ganti. Kemudian trip fibernya ini sudah nyala, kemudian tak reset karena memang saat nyala itu
kita pas servis di bengkel itu ternyata dicek VBL-nya masih bagus, ya dipertahankan teman-teman, masih dipakai. Nanti kalau di servis lagi sudah waktunya ganti, walaupun ini belum kedip, nanti di reset juga bisa teman-teman. Kemudian nah ini odonya, jadi selama setahun setengah ini, kurang lebih setahun setengah, kita dapat 33.000 ya teman-teman. Jadi cukup banyak banget. Memang si Yamaha NMAX ini sering tak gunakan perjalanan jauh daripada si PCX 160, karena memang untuk PCX 160 itu sekarang dipakai istri ya, jadi seringnya dia yang pakai. Nah aku pakai isi Yamaha NMAX ini, walaupun memang ya selang waktu itu gantian dia yang pakai ini, aku yang pengen pakai PCX 160 kayak gitu, jadi gantian teman-teman. Tapi memang seringnya yang tak pakai perjalanan jauh si Yamaha NMAX ini, bukan kenapa-napa, karena memang si PCX 160 ini istriku lebih nyaman makainya, gitu aja sih. Kemudian ini trip-tripnya ya teman-teman, jadi average-nya kita dapat 44, ini juga 44 teman-teman. Jadi kurang lebih selama setahun pemakaian ini ya average BBM-nya itu segitu 44, 45. Jadi dengan PCX 160 pun juga kalau menurutku sama sih teman-teman. Di PCX 160 itu kurang lebih ya juga segitu 44-45 km per liter teman-teman. Dan ini kalau menurutku juga sudah cukup irit ya, mengingat dia cc-nya 155, kemudian bodinya juga gede dan dikendarai juga nyaman. Kemudian kalau bicara kenyamanan ya teman-teman, Yamaha NMAX ini dipakai perjalanan jauh kalau menurutku juga cukup nyaman. Nah bisa kalian lihat di sini ya posisi berkendaranya. Nah seperti ini teman-teman, ini posisi berkendara kalau menurutku nyaman banget. Kemudian posisi kakinya juga bisa selonjoran dan juga bisa di bawah sini teman-teman. Jadi ada dua ya, bisa di bawah sini posisi kakinya ataupun selonjoran di bagian atas ini. Kalau perjalanan jauh Yamaha NMAX ini cukup nyaman. Kemudian didukung juga dengan jok yang luas teman-teman. Jadi joknya cukup luas untuk bawa barang. Kemudian kita nggak perlu bawa-bawa tas lagi kalau bawa mantel ataupun bawa ini pengen nyimpen helm di dalam jok, ini bisa. Jadi untuk jok Yamaha NMAX ini satu helm itu bisa half face ataupun full face, tapi kalau full face harus dibalik ya teman-teman. Nanti cobalah tak compare ya perbandingan antara PCX dan juga Yamaha NMAX saat diisi helm itu seperti apa. Nanti beberapa helm kita coba masukkan di dalam ya teman-teman. Nah jadi kurang lebih seperti itu tentang kenyamanan, kemudian kekurangan dan juga kelebihan dari Yamaha NMAX ini selama kurang lebih 1 tahun pemakaian ini teman-teman. Kemudian selama 1 tahun pemakaian ini kita sudah ganti apa aja, kita coba review ya teman-teman. Kita mulai dari depan dulu. Jadi untuk velg ini ya teman-teman, ini mohon maaf belum hitam ya karena baru aja habis dicuci. Nanti tak kasih semir ban ya teman-teman. Kemudian untuk velg ini ya teman-teman, jadi Yamaha NMAX yang warna biru itu sebenarnya nggak ada velg dengan warna gold seperti ini. Nah ini kita itu barter teman-teman, jadi barter sama teman gitu, kita nyari teman di Facebook ataupun dia di media sosial kayak gitu yang pengen barter. Nah ini adalah velg dari Yamaha NMAX tahun 2022 yang warna silver. Nah warna goldnya sedikit cerah seperti ini. Kemudian kalau dipadu dengan Yamaha NMAX warna biru ini ternyata cakep. Jadi ini warna original, nggak dicat, nggak langsung dipasang, jadi lebih cakep teman-teman. Jadi ini adalah modifikasi ringan juga, kemudian low budget, dan ini ya teman-teman jadinya itu cakep. Nah selain itu kita juga ganti piringan cakram. Ini adalah piringan cakram dari Laserbit dengan warna merah ya teman-teman. Untuk cakramnya sendiri dia wavy, nah seperti ini. Kemudian di sini di bagian lampu sen ini kita juga ganti mikanya ya teman-teman. Nah ini mika yang menggunakan mika smoke, ini diganti mikanya aja, jadi dalamnya ini tetap originalnya, kita ganti mikanya aja teman-teman. Nah untuk yang depan ubahannya dia kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas, memang untuk Yamaha NMAX ini dan juga Honda PCX itu kita modifikasinya low budget aja, yang murah-murah aja teman-teman. Nah di bagian sisi pengemudi ya teman-teman, di sini kita ganti hand grip RCB, kemudian ini ada penahan gas dari Honda juga. Nah di sini hand steering handle-nya kita juga ganti teman-teman. Nah modelnya seperti ini. Kemudian kita pakai handle rem dari RCB juga warna silver. Sebenarnya pengen warna hitam tapi nyarinya itu susah banget. Ini aja kita dapat stoknya cuma satu ya, udah kita pasang yang warna silver. Kemudian kita juga pasang gantungan barang, kita bikin sendiri. Yang di bawah ini kita bikin sendiri teman-teman, gantungan barangnya kita custom. Kemudian yang atas ini dari Arumi Motopad. Nah seperti ini dari Arumi Motopad, kita pasang beberapa part dari Arumi Motopad. Kemudian di bagian bawah ya, kalau kalian lihat tutupnya ini teman-teman, jadi ini covernya itu kita juga pasang sendiri ya. Nah seperti ini, jadi ini kita beli kemarin. Ini adalah cover yang sempat viral ya, harganya pertama kali dikenalkan itu cukup mahal, 150. Kemudian sekarang ada yang 50.000 aja teman-teman. Nah kemudian kalau kita lanjut ke bagian bawah yang kita sudah bahas tadi, ini adalah dari Black Diamond. Jadi ini step floor dari Black Diamond warna silver juga.
Nah seperti ini, jadi lebih cakep ya dengan warna silver. Kemudian kalau kita geser ke bagian belakang, nah bagian belakang ini cukup banyak ya teman-teman. Jadi ini cover radiator dari Arumi Moto4 juga seperti ini. Jadi ini modelnya cukup banyak, dan kemudian aku beli yang model seperti ini. Nah di Honda PCX 160 juga tak pasang dari Arumi Moto4 juga untuk cover radiatornya. Kemudian kalau kita geser ke bagian belakang, nah di sini kita juga pakai knalpot dari R9 Misano teman-teman. Jadi ini knalpot yang cukup nyaman juga, nggak bising, kemudian modelnya bagus karena memang aku lebih suka modelnya daripada suaranya ya teman-teman. Jadi kalau suara itu sebenarnya aku lebih suka yang standar, tapi modelnya lebih suka yang seperti ini. Kemudian di sini juga ada manisan knalpotnya dari Arumi Moto4 lagi. Memang beberapa part dari Arumi itu aku suka ya teman-teman, jadi finishingnya itu bagus. Kemudian ban belakang dia juga sudah ganti ya, yang depan belum ganti, yang belakang ini sudah ganti dengan Aspira Premium Stilo teman-teman. Kemudian untuk velgnya juga menggunakan warna gold, jadi satu pasang untuk velgnya kita barter. Nah yang terakhir adalah pada lampu belakang. Jadi yang lampu belakang ini kita juga ganti dengan Mica Smoke ya teman-teman. Nah kemudian di dalamnya ini juga tak custom teman-teman untuk lampunya. Nah kalau dinyalakan dia seperti ini. Ini tak custom sendiri ya, tapi aku nggak menerima pasang ya teman-teman. Cukup sulit memang untuk ngelepas ininya. Untuk ngelepas mikanya ini yang cukup sulit teman-teman. Kalian butuh headgun. Jadi ada beberapa teman yang DM juga pengen dipasangkan, tapi aku nggak mau karena memang cukup sulit dan butuh waktu ekstra teman-teman. Nah kalau dinyalakan dia seperti ini, jadi mirip-mirip Yamaha X-Max ya, dengan garis seperti ini teman-teman. Kemudian yang di dalam, yang originalnya ini tak matikan, bisa diputus dari dalam. Nanti kalau kalian pengen tahu cara masangnya ini seperti apa, cara bikin lampunya seperti apa, videonya itu sudah ada di channel ini ya teman-teman. Kalian tinggal cari aja playlistnya si Cipluk ini. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, keluh kesah kita tentang pemakaian Yamaha NMAX ini selama kurang lebih 1 tahun pemakaian ini teman-teman. Jadi Yamaha NMAX ini cukup nyaman dipakai, kemudian kalau digunakan perjalanan jauh juga nyaman, kemudian BBM-nya kalau menurutku juga cukup irit teman-teman. Nah fitur-fitur di Yamaha NMAX yang tidak ada di Honda PCX 160 kalau di keyless-nya itu ya seperti ini teman-teman. Nah contohnya saat kita matikan seperti ini, nah dia itu lebih lebih cerewet teman-teman. Nah coba kita cek ya. Nah saat kita menjauh, nah dia itu akan bunyi teman-teman. Dia itu memanggil kalau kuncinya itu dia belum dimatikan secara penuh. Jadi mode keamanan ini kalau menurutku adalah salah satu mode keamanan yang cukup. Mengingat Honda PCX 160 sendiri itu pengalaman ya teman-teman, itu istriku lupa mematikan kayak gini sampai akinya habis. Nggak kayak gini sih, jadi waktunya on seperti ini, kemudian dia ditinggal masuk kerja. Nah itu siangnya motornya udah mati. Nah di Yamaha NMAX ini dia itu ada semacam fitur alarmnya, jadi ini cukup bagus sih teman-teman. Nah sayangnya memang di Yamaha NMAX ini tidak ada fitur alarmnya. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman video kita pagi hari ini, video setelah nyuci si Cipluk tentang keluh kesah dan juga pengalaman kita menggunakan Yamaha NMAX ini kurang lebih 1 tahun pemakaian teman-teman. Nah terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Ingat selalu pesan ibu, kemana-mana selalu pakai masker, jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa sering cuci tangan teman-teman. Coba tulis komentar kalian di bawah pengalaman kalian seperti apa menggunakan Yamaha NMAX ataupun Honda PCX. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.